Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang bab 6, yaitu tentang perencanaan publik. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Arifiani, NIM 2021120001. Kemudian Rian Hanafi dengan NIM 2021120003, dan yang ketiga ada Afifah Nur Ismayati dengan NIM 2021120003. Kemudian pada hari ini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama ada teori perencanaan publik, sistem perencanaan publik, siklus perencanaan publik, teknik perencanaan publik, dan contoh praktek perencanaan publik yang mana akan kita ulas pada hari ini. Materi yang pertama, yaitu teori perencanaan publik. Pengertian perencanaan menurut Robbins dan Coulter. Perencanaan atau planning adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi. Kemudian, menurut Emmy dan Kurniawan, perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu dari sisi proses. Fungsi perencanaan adalah sebagai proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua adalah fungsi manajemen. Menurut fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh dan wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi. Kemudian yang ketiga, dari sisi keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan jangka panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa yang akan melakukannya. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Kemudian, berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan terdiri dari perencanaan makro, adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Kemudian ada perencanaan sektoral, adalah perencanaan di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor seperti sektor jasa, pertanian, perkebunan, industri, dan lain sebagainya. Kemudian ada perencanaan regional yang menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Kemudian ada perencanaan mikro, adalah perencanaan skala terinci dalam perencanaan tahunan, yaitu penjabaran rencana makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan serta penganggarannya. Kemudian ada peran dari pemerintah. Dalam era desentralisasi sekarang ini, proses perencanaan pembangunan sudah mengalami pergeseran paradigma. Dalam era ini, proses bottom-up planning sudah mulai dilakukan secara lebih intensif. Selain itu, tataran pelaksanaan pembangunan juga sudah lebih melihat kepentingan daerah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta dunia usaha. Orientasi semacam itu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Selain itu, kemandirian juga akan ditumbuhkan dalam pendanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudian ada menurut Bagja Muljadi,
Peran pemerintah daerah yang semakin besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah juga akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus diterima, yaitu yang pertama, data dasar yang lengkap dalam pelaksanaan pembangunan di daerah agar setiap tahapan pembangunan dapat dilandasi oleh data yang lebih aktual. Kemudian, dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Kemudian ada partisipasi masyarakat dan swasta yang semakin besar dalam proses pembangunan. Kemudian dibutuhkan kreativitas untuk mencari sumber pendapatan daerah yang baru. Hal itu untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan daerah yang semakin pesat. Kemudian sistem perencanaan publik. Di sini ada dua jenis pembagian rencana, yaitu rencana operasional dan rencana strategik. Rencana operasional merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategik dilaksanakan yang terdiri dari rencana sekali pakai atau single use plan, yakni rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan segera dibubarkan setelah tujuan itu tercapai. Yang kedua, ada rencana permanen atau standing plans, yakni pendekatan yang sudah distandardisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya. Kemudian ada rencana strategik. Rencana strategik yang juga sering disebut perencanaan jangka panjang atau long range planning adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Singkatnya, perencanaan strategik adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan dan digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi atau suatu rencana yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi serta cara menghadapinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rian. Selanjutnya ada pendekatan dalam rangkaian perencanaan publik. Sistem perencanaan mencakup 5 pendekatan, yakni yang pertama adalah pendekatan politik. Sebagai contoh adalah pada saat proses pemilihan presiden atau kepala daerah, yang mana para calon presiden atau kepala daerah tersebut mencanangkan beberapa program-program pembangunan serta perencanaan jangka menengah. Lalu yang kedua ada pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja. Lalu yang ketiga ada pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka ini ditujukan untuk mendapatkan aspirasi serta menciptakan rasa memiliki. Lalu yang keempat ada pendekatan atas bawah dan yang kelima bawah atas, yang dilaksanakan menurut jenjang yang ada di dalam organisasi. Rencana yang berasal dari hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan maupun desa. Ada perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini terdiri dari 4 tahapan, yakni yang pertama adalah penyusunan rencana, lalu penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, serta evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh. Nah, untuk perencanaannya ada 13 poin utama. Yang pertama adalah evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. Dengan evaluasi ini, gambaran tentang pelaksanaan aktivitas dapat ditentukan, mana yang telah berjalan dengan baik atau yang kurang optimal, sehingga perencana bisa menyusun strategi perencana baru yang bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan dari kegiatan. Lalu yang kedua ada organisasi pendukung perencanaan.
Strategi perencanaan dari hasil evaluasi tahun lalu dan prosedur perencanaan akan dapat dilaksanakan oleh organisasi pendukung perencanaan. Dengan kata lain, melalui organisasi ini langkah-langkah pelaksanaan perencanaan akan dilakukan. Yang ketiga ada penetapan asumsi perencanaan. Setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahun lalu, hasil dari evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam membuat asumsi perencanaan untuk tahun berjalan. Lalu yang keempat ada kriteria evaluasi hasil perencanaan. Agar perencanaan dapat dijalankan sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan hasil yang telah ditetapkan, perlu disepakati terlebih dahulu berbagai kriteria evaluasi hasil perencanaan. Kriteria inilah yang dapat menilai apakah hasil perencanaan dikatakan berhasil atau tidak. Lalu yang kelima ada penyusunan indikator program. Indikator program ini akan merangkai bagaimana input, benefit, outcome atau output dan impact suatu program harus dijalankan. Dengan demikian, pelaksanaan program akan dapat dikendalikan semaksimal mungkin. Lalu ada penyusunan kertas kerja, perencanaan strategi dan program. Ya, ini dimulai dengan pembuatan kertas kerja, perencanaan strategi dan program yang dibuat sebagai konsep awal atau usulan-usulan yang terkait dengan strategi dan program yang hendak dilakukan. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan atau musrenbang. Musrenbang dilakukan untuk menjaring berbagai aspirasi masyarakat atau memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan program berdasarkan kebutuhan realnya. Lalu yang kedelapan ada penentuan usulan perencanaan strategik. Dari kertas kerja perencanaan strategi dan program yang telah dibuat dan dimusyawarahkan, maka pada akhir musyawarah akan dihasilkan usulan-usulan perencanaan strategik berdasarkan keputusan bersama. Lalu yang kesembilan ada penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran. Skala prioritas dan plafon anggaran disusun dalam rangka mengakomodir kepentingan dari yang paling mendesak dan segera membutuhkan tindakan hingga kepentingan yang paling ringan. Yang ke-10 ada penentuan usulan rencana program kerja. Ya, draft dokumen skala prioritas dan plafon anggaran akan dibahas oleh legislatif dan eksekutif untuk mencapai kesepakatan bersama tentang struktur draft usulan rencana program kerja yang tepat dan sesuai dengan kondisi organisasi beserta lingkungannya. Lalu yang ke-11 ada penyelesaian draft dokumen perencanaan. Usulan rencana program kerja yang telah ditentukan kemudian dinyatakan ke dalam draft dokumen perencanaan sebelum pembahasan akhir dilakukan. Lalu yang ada pembahasan draft dokumen perencanaan. Draft dokumen perencanaan yang telah dihasilkan kemudian dibahas dalam rapat paripurna untuk menghasilkan kesepakatan akhir dokumen perencanaan. Lalu yang terakhir ada penetapan dokumen perencanaan. Melalui proses pembahasan dan kesepakatan bersama, draft dokumen perencanaan tersebut ditetapkan dan disahkan menjadi dokumen perencanaan yang berperan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Ada teknik perencanaan publik. Dalam buku The Practice of Local Government Planning, Frank S. and Judith Geisel tahun 1988 menyebutkan 5 langkah utama dalam proses perencanaan. Lalu juga ada 3 tahapan perencanaan publik. Lalu juga ada 9 langkah proses perencanaan publik. Kita bahas satu persatu. Ada 5 langkah utama dalam proses perencanaan. Yang pertama adalah tujuan dasar atau basic goals. Suatu organisasi publik dalam membuat perencanaan tentunya akan menentukan apa goals atau tujuan dasar yang hendak dicapai, sehingga dalam menyusun rencana itu sesuai dengan fokus dalam kegiatan organisasinya. Yang kedua ada studi dan analisis. Studi tentang penggunaan lahan, demografi, transportasi, karakteristik ekonomi, dan kecenderungan yang ada pemerintah daerah bersangkutan. Ki opo le Gusti. Tak ulang.
Ada 5 langkah utama dalam proses perencanaan. Yang pertama adalah tujuan dasar atau basic goals. Dalam pemerintah daerah, menetapkan tujuan dasar pemerintah daerah itu sangat penting untuk menentukan fokus strategi dalam penyusunan pembangunan. Lalu yang kedua ada studi dan analisis. Sebagai contoh dalam organisasi pemerintah daerah, studi tentang penggunaan lahan, demografi, transportasi, karakteristik ekonomi, serta kecenderungan yang ada pada pemerintah daerah bersangkutan, analisis lingkungan dan keterbatasan ekonomi. Lalu yang ketiga ada rencana atau persiapan kebijakan. Membangun sebuah rencana atau pernyataan kebijakan yang menyebutkan bagaimana, di mana, dan kapan suatu organisasi akan dibangun. Lalu yang keempat ada implementasi dan pengaruh. Ya, menggunakan alat seperti peraturan tentang zoning dan peraturan subdivisi atau pembangunan lahan, teknik manajemen pertumbuhan dan program peningkatan modal untuk melaksanakan rencana dalam bentuk pernyataan kebijakan. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan umpan balik. Ini untuk memantau pencapaian rencana, menyesuaikan alat pelaksanaan jika diperlukan. Selanjutnya ada tahapan perencanaan publik. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah memeriksa inventaris dan kecenderungan dalam konsumen. Yang kedua, memperkirakan permintaan. Lalu yang ketiga, merencanakan fasilitas dan pelayanan berdasarkan kapasitas yang dimiliki untuk mengakomodir permintaan di masa depan. Ya, secara lebih detail ada 9 langkah dalam proses perencanaan publik, yaitu yang pertama menggunakan inventaris dan mengidentifikasi kecenderungan konsumen atau masyarakat seperti penggunaan lahan, demografi, ekonomi, dan karakteristik transportasi. Lalu yang kedua, memperkirakan kecenderungan atas dasar bagaimana jika. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan sasaran dengan partisipasi publik yang ekstensif. Lalu yang keempat, memformulasikan pengujian dan membandingkan kebijakan dengan rencana alternatif. Yang kelima, membandingkan dan mengevaluasi kebijakan dan rencana alternatif, meneliti tingkat kesesuaian antara tujuan dan sasaran dengan lingkungan secara fiskal, politik, dan legal. Lalu yang keenam, menyeleksi kebijakan atau rencana yang paling dapat diterima. Mereview perkiraan dan asumsi terkait untuk menetapkan bagaimana kesamaan perencanaan dengan data yang diperoleh pada tahap pertama dan seberapa besar kompromi yang diperlukan untuk menyeleksi rencana yang paling tepat dapat diterima. Lalu yang ketujuh, mempersiapkan unsur-unsur rencana secara lebih detail, misalnya untuk perumahan, transportasi, dan penggunaan lahan. Lalu yang kedelapan, melaksanakan rencana melalui sarana publik maupun swasta. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi rencana secara terus-menerus dan proses yang dilakukan, menyesuaikan pengukuran, pelaksanaan, dan perencanaan kembali apabila diperlukan. 4 langkah dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan sasaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, eksplorasi sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan pemanfaatan sumber daya dengan lebih efektif. Yang kedua, merumuskan posisi organisasi pada saat ini. Jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui di mana saat ini organisasi berada dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran. Faktor-faktor internal maupun eksternal harus diperkirakan mana yang dapat membantu dan menghambat organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran. Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan atau langkah alternatif yang akan diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif, dan memilih mana yang dianggap paling baik, cocok, serta memuaskan. Selanjutnya ada 5 ragam tingkatan perencanaan. Yang pertama, perencanaan komprehensif. Perencanaan komprehensif
Dalam lingkup geografis biasanya berupa wilayah organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, perencanaan sistem. Perencanaan sistem mengatur kebijakan dan program untuk jaringan kerja khusus di fasilitas masyarakat, seperti sistem pembuangan limbah. Yang ketiga, perencanaan di tingkat dakral. Area perencanaan daerah biasanya sesuai dengan subjek dalam perencanaan komprehensif dalam bentuk yang lebih detail dan lingkup geografis yang terbatas. Perencanaan berfokus pada salah satu bagian di daerah yang bersangkutan. 4. Perencanaan subsistem. Perencanaan subsistem adalah perencanaan yang secara teknis lebih detail untuk subsistem dari fasilitas komunitas secara luas. Yang kelima, perencanaan tempat. Perencanaan tempat adalah perencanaan untuk menentukan tempat atau komponen khusus dari fasilitas komunitas secara luas, seperti perawatan tumbuhan atau perpustakaan. Berikutnya ada teknik proses perencanaan. Teknik yang terdapat dalam proses perencanaan organisasi sektor publik antara lain survei. Survei di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, survei melalui pos. Survei melalui pos ini cenderung lebih murah, tidak memerlukan pelatihan atau perekrutan pewawancara, mengizinkan subjek merespon dengan sesuka hatinya. Namun, tingkat kelambatan responnya rata-rata 15%. Yang kedua, survei melalui telepon. Survei melalui telepon dapat dilakukan dengan cepat, lebih murah ketimbang survei kepada perorangan, dan menghindari bias yang disebabkan oleh penerimaan responden. Yang ketiga, survei per orang. Survei ini akan berjalan baik dengan kuesioner yang panjang atau banyak, mampu mendapatkan populasi yang sangat sulit dijangkau, dan merekam respon responden secara visual. Selanjutnya ada visioning. Visioning adalah teknik partisipasi publik yang digunakan untuk membangun cita-cita dan tujuan organisasi yang sering didasari pada tema dalam literatur visioning. Tema ini kemudian disusun ke dalam penyataan visi yang lebih berfokus pada image masyarakat. Focus group. Focus group atau kelompok fokus merupakan teknik perencanaan partisipasi publik yang diilhami oleh kegunaannya dalam industri periklanan. Focus group merupakan sampel representatif dari konsumen atau masyarakat yang terbentuk melalui pengaturan informal. Kebijakan Delpis. Delphi digunakan untuk mengembangkan konsensus antara 2 atau lebih kelompok yang saling konflik. Pandangan masing-masing kelompok ditampilkan dengan perputaran argumen dan argumen balasan. Brainstorming. Teknik brainstorming klasik dapat digunakan untuk memformulasikan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu, mengembangkan strategi, memilih alternatif, dan menyelesaikan konflik. Analisis kekuatan di lapangan. Analisis kekuatan di lapangan merupakan bentuk lain dari brainstorming yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memilih kebijakan serta program dari alternatif yang diketahui kelompok. Yang terakhir, nominal group teknik. Teknik kelompok nominal merupakan variasi dari brainstorming yang dapat digunakan untuk merumuskan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu-isu, mengembangkan strategi, memilih alternatif, dan menyelesaikan konflik. Contoh praktek perencanaan publik. Terdapat 5 contoh praktek perencanaan publik. Yang pertama ada pemerintah pusat. Untuk menyusun rencana kerja pemerintah pusat yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan nasional, pemerintah perlu menyelenggarakan musrenbang pusat, musrenbang provinsi, dan musrenbang nasional. Semua masukan yang diperoleh dari musrenbang
Secara berjenjang ini dapat mempengaruhi rancangan kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan atau anggaran kegiatan di daerah. Yang kedua, pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, atau daerah kota sesuai dengan kewarganegaraannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang ketiga, LSM. Dalam organisasi LSM, perencanaan akan disusun pada semua jenis kegiatan. Perencanaan adalah proses dasar di mana pengelola organisasi memutuskan tujuan dan cara untuk mencapainya. Perbedaan pelaksanaan diakibatkan oleh jenis dan tingkat perencanaan yang juga berbeda. Perencanaan dalam organisasi sangatlah penting karena memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi pengelola organisasi lainnya. Fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sebenarnya hanya melaksanakan keputusan perencanaan. Sebelum dapat mengorganisasi, mengarahkan, atau mengawasi, pengelola organisasi harus membuat rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, pengelola organisasi memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Salah satu aspek penting dari perencanaan adalah pembuatan keputusan, proses pengembangan, dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Yang keempat, ada yayasan. Yayasan sebagai organisasi non-profit mengarahkan proses perencanaan dan sumber daya yang tersedia untuk memaksimalkan manfaat. Perencanaan sumber daya utama yang diperlukan untuk perencanaan adalah waktu pengelola, waktu pembina, dan uang. Misalnya penelitian pasar konsultan, dan sebagainya. Yang terakhir ada partai politik. Pada dasarnya, perencanaan dalam partai politik tidak jauh berbeda dengan yang ada di LSM. Sebelum pengelola parpol dapat mengorganisasi, mengarahkan, atau mengawasi, pengelola parpol harus membuat rencana yang akan memberikan tujuan dan arah organisasi. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, di mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan pada saat rencana dibuat. Kesimpulan, perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan publik disusun secara sistematis melalui beberapa tahapan yang akan menentukan aktivitas serta fokus strategi organisasi publik. Oleh karena itu, perencanaan publik harus dibuat sebaik-baiknya sebagai langkah awal dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada materi yang kami sampaikan tidak dimengerti, kami berharap kalian belajar lebih giat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.